حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah subuh pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat tambahan umur hari ini. Lalu umur hari ini kita diberikan nikmat lagi untuk digunakan di melangkahkan kaki ke dalam masjid. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Ini adalah silaturahim perdana saya di Masjid Al-Falah. Untuk dalam hal kajian di Al-Falah, karena itu saya, mungkin Bapak juga pertama kali melihat wajah saya, gitu ya. Nama saya Adhan Sanusi, tinggal di daerah Gayungan. Kemudian asal kelahiran Mekah, Pak. Mekasan. Pamekasan Madura. Baik, kita hari ini membahas terkait sebuah doa yang paling sering kita panjatkan. Tapi doa ini nanti akan menggambarkan orientasi hidup kita yang jauh berbeda antara orang yang materialis dengan mukmin yang hakiki. Kira-kira doa yang sampean paling sering ucapkan itu doa apa, Pak? Yang paling sering. Nah, sapu jagat gitu. Apa doanya ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa ini sebenarnya pembeda antara doanya orang kafir, orang materialis, atau orang mukmin tapi hatinya materialis, ya, dengan orang mukmin yang hakiki. Doa ini ada di dalam surat apa, Pak? Al-Baqarah ayat 200 sama 201, gitu ya. Ada dua macam ayat ini. Baik, nanti kita silakan misalnya Bapak bawa mushaf, ya. Dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sama 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi, dalam potongan ayat 201. Potongan pertengahannya ya. Kalau semuanya 200 itu faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Lalu lanjutannya, faminan nasi may yaqulu, di antara manusia ada yang ungkapannya itu begini kalau doa, Pak. Ini sebenarnya sama dengan kita. Ungkapannya itu begini, Rabbana atina fid dunya. Ya. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami dunia, atau duit gitu kayak. Atau apa namanya ya, kalau misalnya sampean naik haji ada video itu loh, Pak. Ya Allah, fulus, duit. Nah, gitu. Ini doanya, Pak. Gitu. Doa mereka. Tetapi orang yang cuma orientasi doanya seperti ini, Pak, itu nggak ubahnya dengan doanya orang kafir. Nggak ubahnya dengan doanya orang materialis. Apakah nggak boleh? Nanti kita bahas selanjutnya. Kalau mindsetnya cuma seperti ini, apa jawaban Allah di lanjutan ayat tersebut? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka nanti tidak ada baginya fil akhirah, di akhirat,
min khalaq, bagiannya. Jadi dia hanya dapat bagian dunia. Dunianya kaya Pak, 9 naga. Kalau sekarang 9 cacing Pak. Karena diganti naganya katanya, digeser. Gitu ya. Nah orang seperti ini, doanya yang cuma fulus, tidak tahu fulus itu untuk apa, maka dia nanti nggak ada bagian nanti di akhir. Sedangkan doa kita itu bukan doa ini, gitu ya. Doa kita adalah di ayat 201. Iya. Apa di ayat 201? Wa minhum may yaqulu, di antara mereka ada yang berdoa begini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama Rabbana atina fid dunya. Kalau yang kedua ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi pembeda mindsetnya di kalimat hasanah saja. Sampean sama minta fulus. Nanti yang menjadikan kita itu dapat bagian tidak di sorga atau enggaknya itu di kalimat hasanah, bukan di dunianya. Sampean sama mohon habis sholat doa minta omset, minta proyek, begitu Pak ya. Sama dapat miliaran, di sana juga ada minta proyek, tapi doanya seorang mukmin sama-sama dapat 10 miliar, di sana juga sama-sama dapat 10 miliar. Itu beda. Bedanya apa? Di hasanahnya. Kalau doanya orang mukmin, ketika dia mengucapkan doa minta dunia dan diberikan oleh Allah dunia yang diminta itu ada alasannya. Untuk apa? Gitu ya. Alasannya adalah hasanah. Untuk dunia ini menjadi kebaikan. Kalau mereka, enggak Pak. Dunianya hanya untuk ditumpuk di angka di mana? Ya di bank kan gitu ya. Hanya untuk itu, habis itu meninggal. Meninggal diwarisi siapa Pak? Istrinya Pak. Istrinya separuh. Kalau di negara kita gitu ya. Habis separuh diwariskan lagi, dapat lagi istrinya. Gitu ya. 1/8 kalau punya anak. Gitu ya. Yang paling banyak dapat siapa? Ya, istrinya nikah lagi kan? Nikah lagi Pak, habis duit ya. Nah, jadi itu pembedanya. Wa fil akhirati hasanah, di dalam akhirat itu kebaikan. Kalau kebaikan di akhirat sudah jelas ya, yaitu surga Allah kepada kita. Nah, cuma masalahnya begini, ada orang yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi hatinya seperti Rabbana atina fid dunya saja. Apa yang ada di benak dia ketika misalnya kebaikan di dunia, yang ada di benak kita Pak ketika kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia, itu apa kira-kira? Atau kesuksesan di dunia lah, gampangnya begitu ya. Kira-kira yang ada di benak kita apa Pak? Bismillah, silakan diminum Pak. Pasti sesuatu yang terkait dengan dunia. Karenanya mindset anak muda sekarang ketika disebut sukses, ya, itu pasti terkait dengan masalah angka-angka. Anak muda ini luar biasa. Misalnya gini loh, kemarin Pak Prabowo misalnya itu, anak muda berpenghasilan 100 miliar kan gitu ya. Nah itu disebut sukses gitu ya. Nah itu makna sukses dalam ukuran materialis. Makna sukses dalam ukuran kita, dalam ukuran seorang mukmin itu nggak ada kaitannya banyaknya duit dengan sedikitnya duit, nggak ada kaitannya. Walaupun sama-sama doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibaratnya begini Pak. Karena nanti suksesnya kita itu bukan di dunianya, tapi di kalimat hasanahnya Pak. Di kalimat hasanahnya. Sekarang saya coba ilustrasikan begini. Ini dalam sebuah kitab Al-Hadyun Nabi fi Raqaiq. Jadi kalimatnya begini. Walau anna taliban, misal seumpamanya ada siswa gitu ya. Ada siswa atau bapak-bapak lah gitu ya. Misalnya hadir di sini. Saya itu ngasih buku ke Bapak. Saya kasih buku. Terus ada sebagian jamaah yang dapat buku tebal. Gembira nggak kalau dapat buku yang tebal Pak? Terus ada sebagian jamaah dapat buku tipis.
Kira-kira gembiranya berkurang atau gembira tapi dikit? Sambil ngeluh, loh kok beda ya? Kan gitu ya. Ini tebal, ini tipis, ini sedang, dan lain sebagainya. Seakan-akan nanti yang tebal itu merasa dimuliakan oleh ustadznya, oleh gurunya. Sedangkan siswa yang dapat tipis seakan-akan kurang dihargai oleh gurunya. Tapi nanti berbalik Pak, gembiranya. Ketika sang guru berkata, silahkan buku tersebut dipelajari. Besok semuanya akan ujian berdasarkan isi buku yang telah aku berikan. Kira-kira yang gembira sekarang yang mana Pak? Yang tipis. Yang awalnya yang tebal gembira, aduh gitu. Tapi bagi seorang mukmin yang hakiki, mau tebal tipis itu dia nggak akan terpengaruh. Karena dia seorang pembelajar. Gitu ya. Mau tebal dia akan pelajari untuk jawab soal ujian. Mau tipis tetap dia terima karena sama-sama untuk menjawab soal ujian. Nah ujiannya itu apa? Ujiannya adalah dalam surat Al-Mulk. Ya, ayat 2. Yang nanti akan menjelaskan kalimat hasanah di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Nah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, diuji tebal tipisnya. Ya. Ada yang dapat miliaran, dapat triliunan, baik melalui hasil korupsi atau lain sebagainya, gitu ya. Ada yang dapat tipis, gitu ya, yang hanya baju melekat di badan. Apa yang terjadi? Nggak ada kaitannya kepada sukses dalam makna doa kita. Karena apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu, siapa yang paling hasanah, gampangnya begitu. Sampean kan tadi doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, kan itu ya? Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik, yang hasanah, yang berupa kebaikan. Hasanah di situ apa? Bukan berarti setiap dapat 10 miliar langsung jadi hasanah, enggak. Tidak bisa, bukan berarti setiap kita sehat langsung sehatnya jadi hasanah, tidak. Bukan berarti setiap dapat jabatan, jabatannya langsung jadi hasanah, enggak. Dunia kan? Nah sekarang, hasanah itu apa? Hasanah dijelaskan, ayyukum ahsanu, siapa yang paling hasanah. Apa di situ Pak? Amalnya. Jadi, ketika doanya orang mukmin dengan doanya orang kafir, kalau orang kafir yang penting nominalnya. Gitu ya. Kalau orang mukmin dapat nominal, yang penting nominal ini berubah menjadi amal kebaikan. Jadi suksesnya seorang mukmin manakala seluruh hartanya berubah menjadi amal-amal kebaikan. Karenanya di zaman sahabat Nabi itu, mereka itu dalam tanda kutip ketika mau meninggal, itu mengenolkan hartanya Pak. Mengenolkan hartanya. Benar. Misalnya Abdurrahman bin Auf ya, ketika mau meninggal, tolong, beliau sudah sakit-sakit gitu Pak ya. Dan sudah merasa akan segera meninggal. Ini boleh ditiru nanti Pak ya. Gitu. Jadi beliau langsung, tolong harta ini diantarkan ke sahabat ini. Harta ini diantarkan ke sahabat ini. Harta ini diantarkan ke sahabat ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, Khalifah Pak, kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zamannya, itu kalau sekarang itu kayak Xi Jinping atau Trumpnya. Kalau sekarang Pak, kekuasaannya saking hebatnya Pak. Saking dahsyatnya kekuasaan Khalifah Islam di zaman itu. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kira-kira kalau sekelas Trump dan Xi Jinping, hartanya banyak nggak Pak? Gitu ya. Banyak Pak, gitu loh. 10 tahun saja di Indonesia bisa banyak, gitu ya. Apalagi sekelas Amerika dan Cina atau Rusia sekarang. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal? Dia ditanya oleh penasihatnya, kenapa engkau tinggalkan anakmu dengan harta yang sangat sedikit? Harta yang sedikit itu begini Pak. Itu anaknya, kalau tidak salah dalam riwayat itu 11. Per anak itu nggak sampai 1 dinar Pak.
Nggak nyampe 1 dinar. 1 dinar berapa sekarang, Pak? 4,25 gram. Berarti 1 gram berapa? 2 juta gitu ya? Berarti dia dapatnya sekitar ya 9 jutaan lah. Atau 10 juta gitu. Dan itu nggak sampai sepertiganya 1 dinar. 2/3-nya 1 dinar gitu. Ya sekitar 7 juta per anak loh, Pak. Apa jawaban Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Aku ini penting, ini jadi catatan kita, Pak. Sambil meninggalkan banyak warisan itu juga ada bahayanya loh, Pak. Gitu ya. Nah, bahayanya apa? Itu jawaban Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Aku telah meninggalkan warisan takwa kepada anak-anakku. Gitu ya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjamin hidupnya. Gitu ya. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, aku tidak membantunya dengan harta warisanku untuk bermaksiat kepada Allah. Hati-hati sambil meninggalkan harta yang banyak loh. Kalau anak-anaknya malah tiap malam ke diskotik, apa sekarang, Pak, yang lagi marak, ya judi gitu ya, judi online gitu ya. Terus ya nipu-nipu dan lain sebagainya. Maka kita sebenarnya meninggalkan harta yang banyak yang berpotensi nanti menjerumuskan anak-anak kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada doa kita. Itu artinya mindset seorang muslim ketika dia berdoa minta harta, itu ada alasannya. Harus ada alasannya. Alasannya untuk apa? Minta 1 triliun. Untuk apa? Uang kebutuhannya cuma 1 piring. Kamarnya cuma 1. Mobilnya cuma 1. Untuk apa 1 triliun? Untuk bangun masjid Al-Falah yang banyak. Misal gitu ya. Di kota-kota lain, silakan. Makanya Khalifah Umar itu pernah dengan sahabat-sahabatnya, ayo coba kalian berkhayal, katanya. Ini khayalan, ini bener penting, Pak. Orang miskin penting berkhayal. Gitu ya. Karena nanti orang miskin itu mengikuti kedudukannya orang kaya. Orang kaya yang seperti doa ini. Orang kaya nanti, kata Nabi, afdalul manazil. Sorganya orang kaya itu sorga yang paling utama. Ya. Orang kaya itu, sekarang saya tanya, Pak, yang lebih cepat masuk sorga yang siapa, Pak? Miskin. Sampean pengen lebih cepat atau lebih tinggi sorganya? Saya tanya. Pengen lebih cepat masuk sorga atau pengen lebih tinggi sorganya, Pak? Oh, cepat dan tinggi. Aduh, susah kalau gitu, Pak. Jadi orang miskin itu lebih cepat masuk surga karena memang bawaannya dikit. Sampean kalau masuk bandara, Pak, cuma nyangklong tas begini nih, cepat masuk enggak? Tapi kalau bawaannya tasnya banyak, Pak, periksa dulu, Pak. Jadi nanti sampean kalau bawaannya banyak ke surga itu di akhirat periksanya banyak. Nunggu dulu diperiksa. Ya. Cuma sekali lolos periksa dan tidak ada catatan buruknya, itu kata Nabi afdalul manazil, tempatnya di surga yang paling tinggi. Dan orang miskin itu nanti akan mengikuti kedudukan orang kaya asal punya khayalan yang sama. Gitu loh. Dengan orang kaya. Cuma kalau khayalannya nanti beda. Misalnya, mohon maaf, kalau doa yang pertama, Rabbana atina fid dunya, itu khayalannya orang materialis. Yang penting duit banyak, nanti digunakan untuk judi, main-main, dan lain sebagainya. Orang kaya yang materialis, Pak, itu bingung cara menghabiskan duitnya. Bingung, asli bingung. Dulu saya dapatkan kisah di zaman Pak Harto. Di zaman Pak Harto, Pak, itu ada orang konglomerat. Iya. Yang berkisah itu sekarang jadi Menteri Luar Negeri. Ada konglomerat di negara kita itu saking kayanya, Pak, itu bingung cara menghabiskan duit. Lalu dia cara menghabiskan duit itu dia main judi di luar negeri, Pak. Nah, ya, di zaman itu gitu ya. Dia bawa satu rombongan jet pribadi.
Ya, pesawat pribadi Pak, rombongan ke luar negeri. Seanak buahnya diajak. Nyampe di luar negeri Pak, orang ini punya apa namanya, makan makanan yang paling favorit bagi dia waktu itu adalah nasi Padang. Ya, nasi Padang waktu itu belum begitu marah, tapi paling seneng dia. Apa yang terjadi? Di luar negeri gak ada nasi Padang Pak. Itu masalahnya. Apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Pesawatnya itu suruh balik ke Jakarta hanya untuk beli satu bungkus nasi Padang. Nah, itu kira-kira begitulah cara menghabiskan orang kaya yang doanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka dapat dunia yang banyak, tapi mereka gak dapat bagian apa-apa nanti di akhirat. Nah, Khalifah Umar memerintahkan kepada kita agar berkhayal kepada sahabatnya. Coba kalian berkhayal. Lalu sahabat tadi, aku pingin tempat ini penuh dengan emas, kata dia. Kenapa ingin penuh dengan emas? Karena aku pingin sodakohkan emas-emas ini untuk jihad di dalam jihad Islam. Ya. Coba yang lain lagi ya. Berkhayal yang lain lagi. Aku ingin tempat ini penuh dengan mutiara. Satunya lagi Pak. Pokoknya, kenapa ingin mutiara? Aku akan bangun tempat apa begitu untuk berjuang dengan Islam. Nah, ini yang begini-begini Pak. Nanti dalam hadis innamad dunya li arba dalam riwayat Ibnu Majah, dunia itu untuk empat golongan gitu ya. Golongan yang kedua itu rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Ada orang yang diberikan kepahaman agama tapi orangnya miskin. Ya. Apa namanya? Dia itu, orang ini selalu berangan-angan seperti orang kaya dermawan. Gitu ya. Maka orang ini kedudukannya nanti seperti orang yang dermawan tadi. Tapi kalau orang nanti Pak, kebalikannya Pak. Kalau orang cuma orang kaya, akhbasul manazil, tempat yang paling rendah nanti di neraka, selain orang munafik, itu juga orang kaya. Orang kaya yang mana? Yang wama lahu fil akhirati min khalaq. Orang kaya yang tidak dapat bagian di akhirat, di surga. Maka dia nanti paling rendah di surga. Dan orang miskin yang mengikuti orang kaya yang paling rendah di surga, yang khayalannya sama. Nanti kalau saya kaya, saya akan naik pesawat pribadi ke luar negeri gitu ya. Saya akan main judi, saya akan main perempuan, saya akan pokoknya kenikmatan dunia. Itu bedanya. Maka lalu Khalifah Umar tadi berkata, begini, adapun aku berkhayal di tempat ini ada dipenuhi dengan sosok lelaki Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapa itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Pak? Pengganti khalifah, pengganti panglima yang dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang dipecat? Khalid bin Walid, gitu. Sosok yang luar biasa. Makamnya ada di Yordania. Saya pernah ziarah ke sana. Dia panglima Yarmouk, ya. Yang kaum muslimin kalau tidak salah 40.000 melawan 250.000 pasukan Romawi saat itu, dan menang. Nah, itu jemaah sekalian. Aku pingin sosok lelaki penuh dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena kalau orang negara kita dipenuhi sosok-sosok yang punya kapasitas hebat, Pak. Nah, itu luar biasa. Ya, kita tidak tahu apakah menteri baru kita pansos atau memang kapabel gitu ya. Kalau betul-betul kapabel, kita butuh sosok 1.000 dipenuhi ruangan ini luar biasa kan, Pak ya. Kalau betul-betul ya. Mudah-mudahan betul gitu ya. Karena kita kadang-kadang ditipu juga, Pak gitu ya. Awal-awal pada akhirnya juga ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Artinya sosok-sosok hebat itu dibutuhkan melebihi harta yang banyak. Nah, apa makna doa ini? Doa ini maksudnya adalah mindset seorang muslim setiap saat itu adalah mindset amal.
mindset aktivitas kebaikan. Kalaupun dia minta duit, dia minta sehat, dia minta jabatan, semua dalam orientasi amal kebaikan. Makanya mudah-mudahan benar gitu loh. Misalnya Pak Prabowo ngomong, aku ini sudah tua, kan gitu ya. Umurku tinggal sebentar lagi. Aku ingin habiskan seluruh waktuku untuk rakyat, misalnya. Dan mudah-mudahan benar gitu loh. Nah, itu artinya habiskan umur, seluruh potensi yang digunakan untuk beramal. Dan kita juga dirancang begitu. Terutama orang yang sudah berumur 40 tahun, Pak. Nah, ini ke atas nih, 40 tahun ya? Ada ya? Yang sering dibahas Allah. Salah satu doa di umur 40 tahun itu adalah wa an a'mala salihan tardah. Ya. Wa an a'mala salihan tardah. Karuniakan kepadaku ya Allah amal-amal saleh yang Engkau ridhai. Nah, ini jadi suksesnya, makna sukses sekarang kalau di dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya, dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, kira-kira apa bedanya dalam kategori makna sukses, Pak? Kalau yang pertama, makna suksesnya adalah yang penting nominalnya banyak, kan gitu ya. Yang penting jabatannya tinggi. Sedangkan makna sukses yang kedua, yang selalu kita panjatkan, apa maknanya? Yang penting nominalnya banyak, nominal ini berubah menjadi amal-amal kebaikan. Yang penting jabatannya tinggi, jabatan tinggi ini menjadi kesejahteraan bagi rakyat, bagi umat. Nah, itu bedanya. Jadi orientasinya adalah orientasi amal. Terutama umur 40 tahun. 40 tahun itu, ini juga nasihat ke saya pribadi. Kadang-kadang orientasi dunianya, ya materialisnya itu masih tinggi, Pak. Masih tinggi. Apa buktinya? Lebih sering ingin masih nipu orang. Gitu ya. Ingin gesek orang, ingin sikut orang. Padahal sudah umur 40 tahun ke atas. Karenanya doa kita berbeda. Doa dalam untuk beramal. Nah, ibaratnya begini, makna suksesnya, Pak. Bapak misalnya pingin ke Jakarta. Disebut sukses itu kalau apa, Pak? Kalau sudah sampai ke Jakarta. Nah, saat berangkat ke Jakarta itu perjalanannya beda-beda. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik bus, ada yang naik kereta ekonomi, ya, ada bis ekonomi, ada yang mungkin sepeda motor, ada yang jalan kaki. Sama kita menuju amal. Ada orang yang bedanya apa? Kalau yang hakiki suksesnya sampai di Jakarta. Tapi kalau orang yang tertipu, dia merasa sukses karena dia naik pesawat, walaupun belum sampai di Jakarta. Dia merasa sukses karena dia sudah punya jabatan, walaupun jabatannya tidak mengantarkan kepada amal kebaikan. Dia merasa sukses walaupun karena hartanya banyak. Ya. Dia merasa sukses melihat orang lain, oh jalan kaki aku lebih hebat, lebih sukses. Padahal yang jalan kaki juga sama-sama nyampe di Jakarta. Yang kaya juga sama-sama nyampe di Jakarta. Jadi orang materialis merasa sukses di sarana. Sedangkan mukmin hakiki merasa sukses di tujuan hidup. Nah, itu bedanya. Nah, pertanyaannya apakah kita itu sudah sukses sesuai doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, dalam proses itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana untuk sukses. Nah, di sini dijelaskan. Ya. Yang pertama kata beliau, amma wasailul imtihan, adapun sarana-sarana ujian. Ya, sarana-sarana ujian. Oke. Maka fa'inna talib, kalau siswa sarana ujiannya apa? Kertas ujian. Tapi kita, Pak, sarana ujiannya macam-macam. Ya.
Salah satu sarana ujiannya adalah ad-dunya, yaitu dunia dan apa namanya? Harta dunia, itu sarana ujian. Allah berikan harta dunia yang banyak, yang dimudahkan oleh Allah, sekali sentuh jadi uang, ya. Kalau orang diberikan kemudahan oleh Allah, Pak, terkait dengan harta itu, sekali sentuh itu jadi uang, Pak. Ngobrol dikit langsung deal bisnis gitu loh. Gampang sekali, kayak Abdurrahman bin Auf gitu loh. Kalau dia datang ke sebuah tempat, dia lihat, oh peluang, itu gampang sekali gitu. Tapi itu juga hanya sarana gitu, sarana untuk beramal. Makanya kita misalnya melihat hebatnya Nabi, hebatnya para sahabat itu luar biasa dalam hal memanfaatkan sarana. Seakan-akan itu di saat ini itu kayak mustahil bisa kita kerjakan. Amalan-amalan sahabat itu kayak amalan mustahil untuk ukuran kita gitu loh, Pak. Contoh, Pak. Abu Bakar Siddiq itu bisa 100% seluruh hartanya. Itu kalau kita itu mustahil gak, Pak? Kayak mustahil gitu loh. Dan memang kayak gak terbayang gitu kita mensedekahkan seluruh harta kita. Umar bin Khattab separuhnya. Ya, kayak mustahil juga gitu. Separuh seluruh hartanya. Kalau kita kan paling gampang keluarkan duit antara yang merah Pak Soekarno dengan kapitan yang keluar. Disuruh kan, berjuang kamu gitu ya. Kalau Pak Bung Karno siap gitu, merdeka gitu. Yang harus berjuang adalah Kapitan Patibura. Ini masa-masa sulit ya yang aku lalui. Gitu ya. Jadi kita coba sekalian beda. Abdurrahman bin Auf, misalnya Khalifah Utsman bin Affan, Masya Allah, luar biasa. Kavalerinya itu luar biasa. 300 kavaleri, Pak. Lengkap dengan muatannya. Kalau Abdurrahman bin Auf, mohon maaf, 300 kavaleri. Lengkap dengan muatannya. Disedekahkan semuanya. Ya. Kalau kita kan masih berhitung. Dapat omset berapa kalau saya beli ini. Nah, misalnya Utsman bin Affan beli sumur. Orang Yahudi berbisnis dengan air gitu ya. Dan sekarang di seluruh dunia orang berebutan sumber mata air, karena itu bisnis paling jos, Pak. Nggak ada sekarang yang bisnis yang lebih jos daripada sumber mata air. Semua jadi bisnis semuanya. Ya. Nanti, Pak, kalau seluruh mata air di negara kita dikuasai para pebisnis, habis kita, Pak. Nggak bisa minum, harus beli semuanya, gitu ya. Harus beli. Dan oleh Nabi, air itu tidak boleh dibisniskan. Dia harus menjadi minuman bersama. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Utsman beli air karena orang Yahudi berbisnis dan seluruh kaum muslimin mayoritas kaum muslimin bergantung kepada sumur ini. Disiasati, Pak. Pak, aku beli sehari aja katanya. Nanti selang-seling. Oke, masih untung. Aku masih bisa jualan besok, kata dia. Pas sehari dibeli dapat ya, digratiskan, Pak. Hari besoknya nggak ada yang mau beli. Itu hebatnya. Akhirnya apa? Waduh, rugi aku. Tak jual semuanya. Dijual semuanya. Digratiskan semuanya. Keren, Pak. Nah, kalau kita punya uang, berbisnis, bercita-cita, itu harus ada alasannya. Kalau saya pengen duit 1 triliun, untuk apa? 10 miliar, untuk apa? Jadi untuk apanya harus bisa kita jawab. Kalau nggak bisa, berarti doanya orang materialis. Rabbana atina fid dunya saja. Atau datang ke Ka'bah fulus. Ternyata kaya katanya, Pak. Betul, diberi oleh Allah. Dikasih, Pak. Itulah rahmannya Allah gitu ya. Walaupun niatnya tidak baik, ya hanya ngumpulin duit, dikasih oleh Allah. Ya, kemudian duitnya digunakan untuk bermaksiat, dikasih oleh Allah, Pak. Berbeda dengan kita, Pak. Kalau anak kita kasih duit terus malah untuk melawan kita, kan ditutup, Pak. Ya. Kalau Allah tetap ngasih, Pak. Ya. Diberikan duit, diberikan sehat, nafas, tetapi maksiat tiap hari, tetap sehat, Pak, gitu loh. Kalau kita kan ya misalnya punya, stop itu nggak bisa nafas, gitu. Yang kedua, sarana yang kedua yang untuk beramal,
Allah berikan jasad kita. Jadi tubuh kita itu Pak, sebenarnya hanya sarana. Jadi sampean olahraga tiap hari itu ngapain? Hanya untuk menjaga sarana badan yang Allah berikan itu agar terus menjadi sehat. Untuk apa sehat? Nah ini jawabannya. Untuk beramal. Fid dunya hasanah. Maka nanti sama ketika kita sakit. Ya. Makanya sembuh itu nggak wajib Pak. Sembuh nggak wajib. Ya. Yang wajib itu sabar. Jadi sampean sakit nggak berusaha sembuh, ya boleh aja. Hanya saja alasannya sembuh untuk apa? Untuk beramal lebih baik. Makanya ada seorang, ini murni bener anak muda sakit Pak, terbaring di rumah sakit. Kalau gerak sedikit itu seluruh badan sendi-sendinya sakit Pak. Lalu datang temannya berdoa, semoga cepat disembuhkan. Tapi apa jawabannya Pak? Jawabannya apa? Aku telah ridha atas ketentuan ketentuan yang Allah berikan kepadaku. Kalau doamu, kalau Allah kasih kesembuhan berkat doamu, aku juga ridha. Kalau kesembuhan ini menjadikan aku beramal lebih baik. Tapi kalau kesembuhan ini justru menambah aku bermaksiat kepada Allah, aku lebih ridha menjadi orang sakit. Gitu ya. Kalau kesembuhan ini justru aku bermaksiat kepada Allah, aku lebih ridha menjadi orang sakit. Makanya di zaman Nabi itu ada seorang perempuan. Ya mungkin dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar kalau nggak salah. Ya. Itu ada seorang perempuan datang kepada Nabi untuk minta kesembuhan. Karena dia punya penyakit Pak. Nah, kita kan juga sama Pak ya. Kalau sakit minta bingung ya. Mau pingin sembuh. Saya aja flu kemarin langsung susah. Kata Rasul SAW jawabannya begini. Aku doakan kamu sembuh atau engkau sabar dan bagimu surga. Pilih mana Pak? Kalau kita tetap pilih sembuh Pak. Udah minta pilihannya, aku doakan kamu sembuh atau engkau sabar bagimu surga. Jawabannya beda kalau kita. Sembuh wahai Nabi dan surga. Sahabiah ini milih tetap sakit dan surga. Milih sabar dan surga. Tapi dia minta doa tambahan. Tapi tolong aku doakan wahai Rasul, kalau penyakitku kambuh, tolong auratku terjaga dan tidak tersingkap. Itu saja. Jadi dia itu pingsan, Pak. Gampang pingsan gitu ceritanya. Atau penyakit apa? Epilepsi ya. Nah, mungkin begitu ya. Gampang pingsan. Minta doa kepada Nabi untuk sembuh. Tapi dia kata Nabi, engkau sabar atau bagimu surga. Itu bukan berarti sampean nanti menafikan ikhtiar, Pak. Enggak. Ya. Sama misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, Pak. Itu kan disuruh gini sama istrinya. Sampean kan kekasihnya Allah. Tinggal angkat tangan sembuh kan gitu ya. Oh kekasih Allah kok. Apa jawaban Nabi Ayub? Dia milih bersabar gitu. Dia tidak memilih langsung minta kesembuhan. Berapa tahun aku telah diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah. Dan berapa tahun aku diberikan sakit kata dia. Aku malu kepada Allah. Gitu. Tapi alasan Nabi Ayub, dia ngeluh kepada Allah, tapi bukan ngeluh karena sekedar sakitnya, Pak. Dan ini harus menjadi keluhan kita juga, gitu loh. Jadi Allah nggak kasih kabar kepada kita, terkait dengan kisah-kisah Nabi, cara Nabi menilai kehidupan itu agar kita juga bisa meladaninya. Nabi Ayub itu salah satu keluhannya adalah anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa ini kata para ulama kalau kamu sakit baca doa ini. Gitu ya. Anni massaniyad durru ya Allah, sesungguhnya massaniyad durru, aku ditimpa kesusahan yang sangat susah ya Allah. Ya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah zat yang maha paling pengasih. Kalau kekasih ngeluh begini kan tahu Pak. Kira-kira yang saya tanya begini Pak.
Yang dikeluhkan Nabi Ayub itu sekedar sakitnya atau hal lain. Kalau seorang nabi kira-kira di kepalanya apa, Pak? Kalau seorang nabi yang ada di kepalanya. Atau seorang ustadz, seorang guru. Guru ini luar biasa all out-nya mengajar. Sangat-sangat senang mengajar. Kira-kira yang ada di kepalanya itu apa tiap hari? Ngajar kan gitu ya? Lalu dia sakit. Sakit, Pak. Kira-kira ketika sakit itu yang ada di kepalanya itu apa? Ngajar tetap, Pak. Ya Allah, aku gak bisa ngajar ya Allah. Gitu loh, kira-kira gitu ya. Aku gara-gara sakit ini aku gak bisa ngajar. Gak bisa beraktivitas. Kalau sampean senang majelis ta'lim, kemudian sakit gitu loh. Maka keluhannya adalah, ya Allah, aku gak bisa hadir di majelis ta'lim. Aku tidak bisa sholat berjamaah. Aku nggak bisa. Kira-kira begitu alasan. Jadi ada alasan. Nabi Ayub minta kesembuhan. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sangat kesusahan ya Allah. Nggak bisa berdakwah, nggak bisa membimbing umat, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau kita kan beda, Pak. Sakit, aduh ya Allah, sakit perut, sakit kepala, sakit kaki, selesai kan? Ya Allah kasih sembuh. Sembuh untuk apa? Kan beda. Lalu Allah beri sarana jasad. Jasad ini agar bisa memaksimalkan amal. Maka orang yang paham begini, Pak, mau dikasih wajah jelek atau wajah tampan gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Karena baginya adalah sarana kehidupan. Gak begitu penting-penting amat. Kalau dapat istri begini, Pak, sampean aman, Pak. Nggak silau dengan perempuan itu. Kalau berkumpul dengan tetangganya cuma satu, ingin lihat persaingan tampilan baju, Pak, gitu ya. Nah tapi kalau dia paham bahwa fisik yang Allah berikan itu hanyalah untuk beribadah, gitu ya, sarana untuk beribadah, maka alasan kita olahraga adalah agar badannya sehat dan lebih maksimal, lebih produktif di dalam beramal. Makanya doa Rasul, doa Nabi itu ada dua mazhab ya di dalam merancang amal. Yang pertama mazhabnya Nabi Muhammad SAW, yang di dalam doanya Nabi itu setiap habis sholat. Jadi kalau disebut habis sholat tidak ada doa khusus, itu ada doa yang diajarkan Nabi yang dianjurkan dibaca setiap duburi kulli shalah. Panjang doanya, Pak. Doanya bunyinya begini. Sampean pernah dengar barangkali. Tapi poinnya nanti poin amalnya saya berikan garis bawah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan hidup kami. Itu doanya. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah kehidupan dunia kami yang merupakan tempat pencaharian kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Ini doa habis sholat, Pak. Nah, poinnya apa? Doa ini, habis ini. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Poinnya ini, Pak. Poin materi kita. Ya Allah, waj'alil hayata, jadikan hidup hari ini. Al-hayah, hidup hari ini. Kita hidup, Pak, ya. Hari ini. Ziyadatan lana fi kulli khair, sebagai tambahan bagi kami untuk amal-amal kebaikan. Jadi apa kira-kira pikiran Nabi kalau bertambah hidupnya? Merancang amal-amal, tambahan amal-amal kebaikan. Jadi ada rancangan hidup gitu loh, untuk beramal, amal kebaikan apa. Nah itu jemaah sekalian yang diajarkan oleh Rasul SAW. Dan ini dibaca setiap kali habis sholat. Doa penutupnya, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami akhir dari keburukan, atau istilahnya sebagai istirahat dari keburukan-keburukan kami. Jadi kalau hidup, Pak, potensi buruknya masih banyak nggak, Pak? Banyak. Nah kalau mati,
Sudah waktunya istirahat. Makanya orang jahat itu ketika mati baik nggak, Pak? Baik. Makanya kalau sampean ditanya, ini orang baik nggak? Baik. Oh ya baik, Pak. Baik mati gitu loh. Karena dia adalah waktunya istirahat dari keburukan. Nah, nanti jemaah sekali. Jadi satu, merancang amal-amal kebaikan. Alasan satu-satunya kita diberikan hidup hari ini, ditambahi amal hari ini, alasan satu-satunya kenapa kita tidak dicabut seperti saudara kita yang meninggal kemarin atau beberapa hari yang lalu. Kenapa kita tidak dicabut misalnya di Palestina gitu? Kenapa saya tidak dikenai bom? Kenapa saya masih sehat? Alasan satu-satunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu yang masih hidup, siapa yang paling hasanah amalnya. Jadi itu alasannya. Alasan Allah ngasih hidup supaya diberi kesempatan beramal. Maka nggak ada mindset di orang, terutama orang 40 tahun ke atas itu mindsetnya itu zalimi orang, nggak ada, Pak. Udah nggak ada, udah selesai mestinya gitu. Mindsetnya itu hanya ketemu orang itu berbuat baik. Mikir ketemu orang ya berbuat baik. Ketemu orang berbuat baik. Makanya Pak, kalau ada istilah begini, harus mindset kita itu ketemu orang itu harus senang, gitu loh. Harus senang kepada orang, bukan benci begitu ya. Nah itu mazhab yang pertama. Atau mazhab yang kedua, nggak ada perencanaan. Nggak ada perencanaan. Perencanaannya cuma satu. Dimanapun dia berada, di situ kebaikan. Itulah mazhabnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak punya rancangan amal-amal yang akan dia dimanapun dia berada, dia akan memaksimalkan menjadi amal. Apa ayatnya, Pak, di dalam Al-Quran? Ayatnya bunyi begini. Dalam surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Dan itu pasti sukses. Makanya sukses dunia juga gitu. Makanya kalau ada anak muda, mohon maaf nih. Kan begini Pak, kalau dalam misalnya orang-orang pelatihan pengen cari duit gitu ya. Harus punya cita-cita hidup. Menurut saya nggak perlu. Asal pakai mazhabnya Nabi Isa alaihissalam. Apa mazhabnya Nabi Isa? Dimanapun ada peluang berbuat baik, dengan siapapun, dimanapun, segera ambil peluang itu. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada nggak perbuatan kecil tiba-tiba balasannya dahsyat? Ya. Perbuatan kecil tapi balasannya dapat istri cantik, ya, dapat pekerjaan, dapat rumah, ya, ada nggak? Ada. Hanya sekedar lagi duduk-duduk, terus ada perempuan lewat bawa kambing, ternak, kayaknya kesulitan orang ini. Bangun Pak, diminumkan. Balasannya luar biasa, gak main-main. Gitu ya. Itu mazhabnya Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Nanti sampean di rumah coba praktikkan, Pak. Amburadul rumah ini. Nanti istri capek. Wa ja'alani mubarakan. Jadikan aku berkah di mana? Sambil nyapu, Pak. Ternyata nyampe di dapur kok kora-kora belum selesai. Sampean kora-kora, Pak. Gitu loh. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ternyata istrinya capek. Sampean pijiti, Pak. Sampean pasti dapat woi, luar biasa, Pak. Keren kan? Keren. Makanya nanti ukuran terbaiknya kita itu nanti di keluarga. Oke, sebagai penutup ya, karena sudah waktunya habis. Yang ketiga, harta sebagai sarana. Yang kedua, jasad kita, tubuh kita. Yang ketiga, jabatan kita. Nah, jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat,
umur. Jadi umur kita, umur yang telah Allah berikan itu sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana untuk beramal. Saya pikir itu jemaah sekalian. Nah, sarana itulah yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an syababaka, masa mudamu ya. Sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, hartamu, dan lain sebagainya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ada yang diberikan buku yang tebal, yang menengah, ada yang tipis. Silahkan dipelajari, gunakan itu semua buku tersebut. Besok ujian. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tipis cepat masuk surga. Yang tebal soalnya banyak. Gitu ya. Tunggu dulu. Jawab dulu soal-soal berikut. Bukumu tebal. Pasti soalmu banyak. Ya berarti tunggu dulu. Kalau kamu bisa menjawab, tentu bukan yang paling tinggi derajatnya yang mampu menjawab soal yang banyak, bukan yang sedikit. Karenanya sampean juga harus bercita-cita menjadi orang kaya. Tapi kaya nggak wajib loh. Ada mau kaum muslimin harus wajib kaya. Nggak wajib kaya itu. Nggak wajib. Sesuai dengan apa yang Allah berikan. Makanya qanaah itu penting gitu loh. Apa yang Allah berikan itulah yang bisa kita maksimalkan. Diberikan tubuh sehat. Diberikan harta sedikit. Diberikan waktu yang panjang. Ya sudah, itulah yang kita gunakan. Tidak perlu protes kenapa itu. Iri boleh. Seperti irinya sahabat. Tapi nggak usah protes. Ya, irinya sahabat kayak begini. Enak ya orang kaya. Ya, mereka sholat seperti sholat kita. Puasa seperti puasa kita. Tapi saya tidak bisa sedekah seperti sedekahnya orang kaya. Lalu diajarkan, maukah aku beri amalan yang nanti menyamai amalannya orang kaya? Mau, why not? Apa itu Pak amalannya Pak? Lupa Pak ya. Itu asbabul wurudnya dzikir 33 setelah sholat. Ya. Jadi doa sholat itu gak langsung blek semuanya, enggak. Ada asbabul wurudnya. Sahabat yang miskin langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, orang kaya lihat Pak, kok dzikir beda ini? Gitu loh. Lalu nanya, kamu dzikir apa ini? Nggak boleh disembunyikan kan ilmu Pak. Ya diberitahu. Akhirnya yang kaya juga ikut dzikir. Datang lagi kepada Nabi. Yang kaya juga ikut dzikir. Rasul gitu loh. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Sudah. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada setiap orang. Diterima aja qanaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan dunia yang hasanah kepada kita. Dan sekali lagi mindset hasanah jangan seperti mindsetnya orang materialis. Mindsetnya fid dunia hasanah adalah mindset dapat dunia yang dunia ini berubah menjadi amal kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab atau langsung? Cukup. Langsung karena kita sudah selesai. Kita akhiri dengan hamdalah istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.